Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan penonton sekalian, perkenalkan nama saya Satrio Adi Nugroho, NIM 1022059. Dan dalam video kali ini kita akan membahas cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Pertama-tama mari kita pahami secara singkat apakah hukum pidana material itu sendiri. Material di Indonesia yaitu merujuk pada aturan dan norma-norma yang mengatur perbuatan pidana berdasarkan unsur material. Apa itu unsur material? Material sendiri itu seperti tindakan melanggar hukum yang secara nyata dapat diidentifikasi secara fisik atau material. Maksud material itu sendiri yaitu unsur konkret yang konkret. Untuk menganalisis perbuatan seseorang terdapat beberapa syarat yang perlu untuk kita penuhi di dalam material itu. Misalnya satu, yang pasti adanya unsur perbuatan melanggar hukum. Yang kedua yaitu adanya unsur material, yaitu berupa fisik atau nyata. Seterusnya yaitu ketiga, hubungan sebab akibat pelaku itu antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Yang keempat, adanya kesalahan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan hukum. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus nyata atau skenario di mana konsep hukum pidana material diterapkan. Misalnya yaitu seseorang individu pelaku masuk ke dalam sebuah toko elektronik tanpa izin pelaku, kemudian mengambil handphone yang dipajang di rak dan keluar dari toko tanpa membayar. Di dalam skenario ini, satu, perbuatan melanggar hukumnya yaitu pencurian handphone yang jelas melanggar hukum. Yang kedua yaitu unsur materialnya yang harus ada, yaitu handphone yang diambil secara fisik merupakan unsur material itu sendiri. Yang ketiga, hubungan sebab dan akibatnya, adanya hubungan perbuatan mencuri dengan kerugian yang ditimbulkan pada pemilik toko. Udah jelas itu siapa pelaku mengambil HP tanpa membayar. Jadi itu perbuatan mencuri. Yes. Yang keempat, kesalahan pelaku. Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan pencurian sehingga dapat dipertanggungjawabkan hukum. Konsekuensi hukumnya dapat mencakup sanksi berupa pidana, penjara atau denda, sesuai dengan wilayah hukuman di wilayah tersebut. Kasus seperti ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana material dalam menilai perbuatan kriminal dan memberikan hukuman yang sesuai. Maksudnya itu yang keempat itu harus ada, yaitu yang pertama yaitu adanya unsur perbuatan melanggar hukumnya yaitu mencuri, yang kedua unsur materialnya, yang ketiga kerugian yang didapat dari yang dirugikan, yang keempat kesalahan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pemahaman hukum pidana material itu sendiri yaitu berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meminimalkan risiko melanggar hukum, dan secara positif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Maksudnya itu agar masyarakat lebih adil dan tidak asal menuduh. Terus harapan saya tentang hukum pidana material di Indonesia di masa yang akan datang. Saya sendiri
semoga bisa berkembang dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keadilan yang lebih baik. Dengan partisipasi rakyat Indonesia semua, semoga hukum pidana material itu menjadi lebih baik. Terus program teknologi yang sekarang berkembang, semoga itu bisa menganalisis data, bisa mendukung penegakan hukum dan keamanan yang lebih jelas dengan adanya teknologi yang serba ada saat ini, agar bisa membantu adanya analisis-analisis di dalam hukum material itu sendiri untuk mengetahui secara fisik atau nyata seperti CCTV-nya untuk mengetahui itu. Terima kasih, semoga teman-teman dan penonton dapat memahami tentang hukum material yang saya jelaskan tadi itu untuk menganalisis material itu sendiri. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.